Siang guys, Anda saksikan prosesnya. Jadi kalau pemula belajar tentang kulkas, Anda saksikan prosesnya. Ini kapiler ini panjangnya 2 meter 30. Jadi 2 meter 30 cm. Yang saya ganti ini 027. Jadi untuk Panasonic satu pintu. Hasilnya ini. Jadi Anda jangan lihat hasilnya, prosesnya ini sebenarnya. Oke. Kabut sudah, dingin sudah, esingnya sudah. Ini esing. Jadi seperti itu guys. Itulah sebuah konten untuk Anda para pemula. Kalau Anda melakukan langkah ini, kulkas Panasonic satu pintu kena tusuk. Jadi sudah pasti ini kalau air masuk ini dipindah lubang kapiler. Sudah saya live semalam kemudian unggah di shot. Jadi langkahnya seperti itu. Oke guys. Karena ini tekanan di 18 ini 20 lebih tapi vakumnya nggak tepat. Jadi seperti itu. Siang guys. Halo guys. Anda saksikan ini kulkas Panasonic yang saya tambal. Jadi ini bisa ditarik ya. Si evap ini bisa dimasukin dan ditarik dan dipotong. Ini sudah saya pasang filter. Jadi ini hanya flashing seperti ini ya. Mudah ini. Kemudian ini isi pipa balik ini belum saya pasang karena ini kan terpotong. Jadi ini saya harus masukin si kapiler dulu, kemudian vakum, kemudian ditutup, kemudian naik dan keluar di sini. Jadi seperti itu prosesnya. Sebentar, saya akan cabut. Oke. Kapiler saya masukin. Oke. Anda saksikan cara ini. Isap ini belum saya kutik yang pengisian, saya hanya ngisi motong isap pipa balik. Dan ini dilas. Nggak masalah, aman. Ini tandanya masih ada oli ini di dalam. Oke guys, sudah selas. Oke, pipa balik ini belum saya las ini, ya. Saya akan hidupin dulu untuk menguji bahwa ini bolong atau tidak ini vakum ini. Saya akan tes. Oke.
bisa biarin sampai ini angin ini dingin, karena ini bekas las sehingga panas. Kalau sudah dingin, saya baru tutup vakum ini dan akan lari naik ke kapiler ke evakum dan turun di pipa balik. Jadi seperti itu prosesnya. Mumpung sudah dipotong, yang jelas intinya evap ini sudah bersih karena sudah di flushing. Panasonic ini gampang ini kalau nambal, ditarik sekalian kalau ganti. Ini selang ini untuk tempat pipanya, jadi ditarik ke atas, kemudian potong dari pipa balik ini bisa ditarik ke atas, evap dicopot, kemudian gampang juga nih masangnya. Oke, saya akan tutup supaya keluar di pipa balik. Oke. Oke. Jadi kalau ditutup vakum, ini akan dari filter ini akan naik kondensor ini dan ke atas ke evap dan keluar di pipa balik. Ya. Jadi seperti itu, mudah. Ini tidak saya flushing ini kondensor, saya akan sambung pipa balik. Press sekali. Oke. Tuh. Saya akan las pipa balik ini. Plastik ini jangan-jangan. Ini plastik ini ntar gosong. Saya akan coba biarin gosong juga. Oke guys, sudah salah sih, biarin kosong. Kalau sudah seperti ini, pipa balik disambung, kemudian vakum dipasang, saya akan potong bagian pengisian.
Oke guys, jadi ini pipa pengisian ini baru saya potong, kemudian pipa balik ini sudah saya sambung dengan vakum ini terbuka, jadi saya akan hidupin untuk flushing. Jadi ini evap ini masuk dari samping, ada lubangnya, jadi gampang. Misalkan Anda tarik potong di bawah ini bisa keluar. Jadi seperti itu. Oke guys, ya yang saya tambal ini, saya hanya flashing seperti ini. Kalau misalkan kira-kira ini bersih, tinggal pasang pengisian. Jadi cepat ini seperti ini. Intinya sudah dipastikan semua. Oke. Kapiler tadi sudah saya pastikan bahwa ini bolong keluar dari sini. Dan tinggal saya cabut lagi, pasang pengisian. Kan cepat, Anda kan saksikan hasil ini. Oke. Saya akan las lagi. Dengan lepas. Oke guys, sudah salah, tapi akan saya cek ulang ini masih ada kebocoran atau tidak. Misalkan ini lacaknya seperti itu, ini kalau misalkan ada kebocoran ini dari awal sudah pasti ketemu. Jadi ini saya akan hidupin lagi. Oke guys, ini nyedot, berarti ini nggak bener ini, karena tedengan tadi lepas, saya cabut. Jadi kalau di vakum ini justru malahan keluar angin, ini nggak bener ini. Jadi ini belum benar, ini las-lasan.
Oke. Saken uji ulang, tentu saken colokin. Ini nyedot, artinya ini ngisap, misalkan tes kebocoran. Oke. Jadi kalau tidak ada lubang, ini ngisap. Seperti itu kira-kira. Ini sudah saya install semua, kemudian tentu ini tinggal isi freon dan vakum. Oke, jadi langkahnya cepat, tidak saya flashing di kondensor, hanya gebres. Anda akan saksikan hasilnya. Jadi prosesnya seperti ini, tapi Anda saksikan hasilnya. Ini adalah konten untuk Anda para pemula ini, ya. Panasonic seperti ini bisa ditarik pipa balik, dipotong di bawah, kemudian kalau proses nambal atau ganti evap. Saya lagi proses vakum, kemudian saya akan isi. Oh, sudah saya vakum, buang freon. Oh. Oh. Ketawong Girdawa Murun daerah Darman, Mbok. Sudah saya tutup vakum ini, jadi ini tinggal proses pengisian. Oke. Ini saya tidak menggunakan metil, apakah ini mampet atau tidak Anda saksikan, karena ini kapiler baru ini. Pipa pres hangat. Ini memang baru buka dan saya tutup. Ini isinya belum bisa dipastikan mampet atau tidak. Saya buka ini. Jadi kalau jarum ini kira-kira tekanan sudah banyak, tidak turun sampai 0 di bawah, ini berarti tidak mampet. Jadi seperti itu, mudah sebenarnya. Kalau tidak mampet ini, kapiler dipegang aja berasa getar ini, peran berjalan. Ini filter pun bergetar ini. Hangat. Ini tekanan berarti 15. Saya jamin ini tidak mampet. Saya akan tes. Anda dengerin ini.
kemudian di atas sudah ada dingin, tapi kan ini belum bisa dipastikan maksimal, ini kan baru diisi. Oke, jadi seperti itu, saya jamin ini tidak mampet, intinya seperti itu. Tekanan 12 14.